istimewa, special position namanya. Saya tidak bermaksud menolak, bahkan saya mengatakan bahwa peruntukan ini perlu untuk menebus pengabaian selama puluhan atau ratusan tahun di zaman penjajahan. Melayu telah diabaikan selama ratusan tahun, maka kita perlu satu peruntukan untuk menebus zaman Melayu diabaikan itu. Cuma yang saya bangkitkan tadi ialah sesudah lebih setengah abad peruntukan ini ada dan Melayu masih lemah. Dan kalau ada orang berkata kita hapuskan kedudukan istimewa orang Melayu, tentu Melayu akan menjerit. Dan yang akan menjerit itu termasuklah yang perkasa. Kalau yang perkasa pun menjerit, apalagi yang tidak perkasa. Kalau begitu, apa yang sudah kita buat selama 50 tahun ini? Ya. Jadi karena itulah maka saya menganjurkan supaya dalam waktu mulai sekarang, ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Melayu ini harus diberi menerima empowerment, ya, melalui proses pemberdayaan secepat-cepatnya, ya, karena kita mengabaikan waktu selama 50 tahun. Ya, maka usaha pemberdayaan Melayu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan intensif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan selepas itu kita pertimbangkan apakah kita masih perlu kepada peruntukan ini. Jadi saya pikir kalau begitu, saya merasa selamat. Kecuali kalau memang nak buat naik ke saya. mengenai raja-raja Melayu, saya kira masalah raja tak raja ini, ya, yang namanya raja tak semestinya buruk, yang namanya demokrasi tak mesti baik, ya, itu tergantung, ya, siapa orangnya. Pernah satu ketika dalam sebuah seminar, satu orang sudah mengatakan bahwa sistem beraja ini memang tidak ada asasnya dalam Islam, dan tidak boleh diislamkan. Dia tahu, oh dia sindir saya tuh, saya dari Malaysia, negara yang paling kaya dengan raja-raja, dan dia dari sebuah republik. Di sebuah republik. Lalu saya mengatakan kepadanya, saya tanya sudah, ini khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, ini apa? Republik atau monarki atau apa? Dia kata itu jelas monarki. Kalau Umayyah, Abbasiyah itu monarki, sistem beraja. Saya kata kepada dia, seburuk-buruk kerajaan Umayyah, dia mampu melahirkan seorang Umar Abdul Aziz. Saya ingin tanya, republik sudah berapa Umar sudah dilahirkan? Tak terjawab. Karena dia hanya punya presiden-presiden yang membudayakan rasuah. Ya, ada orang menulis tentang Soeharto. Ya, Soeharto itu bukan republik, presiden. Jadi ada orang Indonesia membuat satu istilah sebut negara republik, tapi presidennya itu belagak macam raja, lebih pada raja. Ini negara apa? Jumhuriyah atau Mulukiyah? Dia kata itu namanya Jumlukiyah. Lama juga saya belajar bahasa Arab, tak pernah jumpa istilah Jumlukiyah. Rupanya Jumlukiyah itu gabungan antara Jumhuriyah dengan Mulukiyah. Jadi Jumlukiyah merujuk kepada negara yang ketua negaranya presiden, tapi lagaknya tuh macam raja.
merujuk tentang raja-raja di Malaysia. Itu pada prinsipnya masalah raja tak raja bagi saya, ya, kalau sudah disetujui sepakati silakan, ada masalah. Cuma saya kira dalam keadaan seperti sekarang ini, ketika kekuasaan sudah diambil oleh orang politik, sehingga rakyat tak merasa mendapat apa-apa dari raja. Itu suatu kemungkinan, ya. Semuanya pakai rakyat lagi. Adakah wakil rakyat kita akan bagi itu kalau malam? Tapi biasanya rakyat di mana-mana dia rasa semuanya didapat dari menteri, dari perdana menteri, dari wakil rakyat. Yang dari raja kau dapat apa? Dia rasa dia tak dapat apa-apa dari raja. Jadi keadaannya sudah seperti itu. Maknanya raja berperlembagaan tidak lagi seperti dulu. Apabila semuanya adalah kurnia raja. Ya, dulu ketika raja berkuasa mutlak semuanya kurnia raja. Sekarang ini banyak yang sudah maknanya diambil oleh orang politik. Karena itu untuk to stay relevant, ya, untuk terus relevan, saya merasakan raja-raja memerlukan kekuatan baru. Ya, raja-raja memerlukan satu kekuatan baru. Ini saya sampaikan dengan ikhlas nih, dengan segala hormat saya, ya, dengan segala penghargaan dan hormat saya merasakan bahwa raja-raja Melayu harus punya kekuatan baru, yaitu moral authority, yang disebut moral authority. Itu. Walaupun dia dari segi constitution, dari pelembagaan, dari segi perundangan dia dah tak ada kuasa apa lagi, tapi kalau dia punya wibawa, ya, moral authority, dia boleh memainkan peranan yang sangat besar. Ketika maknanya formula-formula politik tak jalan, ya, ketika itu raja boleh berperan dengan moral authority yang dia dimiliki. Nah, tapi ini tidak boleh terjadi begitu saja, karena harus ada satu perancangan, satu planning, ya, dan satu komitmen yang serius bahwa raja-raja, ya, perlu memiliki moral authority. Saya mementingkan itu. Nah, itu jawaban saya.